Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bismillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, pertama kita mengerjakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah salat subuh kita tadi yang kemudian kita lanjutkan sampai syuruk nanti dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridha dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita bertawasul kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu, dengan apa yang kita lakukan pagi hari ini, mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama nanti dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, jadi pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi tentang yang tadi disampaikan tentang akhir zaman atau tentang masalah kuburan, Bapak Ibu. Ya, matur nuwun Pak Parto. Jazakallahu khairan. Panas dikit. Ya, enggak apa-apa. Matur nuwun. Deleng keluar nggih.
Tidak keluar tidak menjadi masalah, nggih. Saya bacakan saja. Sebetulnya hadis ini Bapak Ibu sudah mungkin nggak tahu, ini mungkin kali yang kesekian ya sudah pernah dibacakan di sini, tetapi sebagaimana dikatakan penyair, fala yumillannaka ma takarrara la'allahu yahlu idza taqarrara. Artinya jangan membuatmu bosan perkara yang berulang-ulang, mudah-mudahan dengan berulang-ulang itu menjadi manis ketika maklumat menancap dalam pikiran kita. Nah, hadisnya saya bacakan. Wa anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhu qala, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kunna fi jinazatin fi Baqi'il Gharqad, kita pernah berada bersama jenazah di Baqi'il Gharqad. Tahu Bapak Ibu Baqi'il Gharqad itu apa? Halo? Dalam? Ya pekuburan Baqi. Ya pekuburan Baqi itu sekarang sebelah kirinya Masjid Nabawi. Itu pekuburan Baqi. Nah, kenapa disebut Baqi'ul Gharqad? Karena dulu di sana banyak sekali pohon gharqad. Apa itu pohon gharqad? Pohon gharqad itu pohonnya orang Yahudi, Bapak Ibu. Kenapa disebut pohonnya orang Yahudi? Karena pada akhir zaman nanti itu kan kaum muslimin berperang melawan Dajjal kan. Dajjal itu diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari Asbahan atau Asfahan, di mana itu di Iran ya. Nah, itu berperang. Nah, ketika berperang dengan Dajjal inilah yang nanti semuanya itu berbicara, Bapak Ibu, baik itu pohon, batu, kecuali pohon apa? Kecuali pohon gharqad ini. Makanya orang-orang Yahudi itu sekarang mereka menanam banyak pohon gharqad. Maksudnya ketika mereka bersembunyi di sana, gharqad ini diam saja gitu. Oke, itu namanya pohon gharqad. Fa'atana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Faqa'ada, beliau pun duduk. Wa qa'adna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Ada hadis Bapak Ibu yang mengatakan bahwa ketika kita mengiringi jenazah itu tidak boleh duduk sampai apa? Sampai jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, kalau tidak ada hadis ini, maka berdiri di situ hukumnya wajib. Cuma karena tadi ada hadis yang mengatakan faqa'ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, wa qa'adna haulahu, dan kami pun duduk di seputar beliau, di sekitar beliau. Ini menunjukkan bahwa berdiri di situ hukumnya tidak wajib. Itu yang pertama. Atau yang kedua, karena ini kan disebutkan dalam riwayat lain itu karena belum dibuat liang lahatnya. Mungkin kalau menunggu sampai selesai penggalian kan butuh waktu lama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Nah, berarti kalau misalkan sudah siap, itu berarti maknanya jangan duduk. Jadi kalau memang penantiannya itu tidak lama, maka afdalnya adalah berdiri. Dan kita baru duduk ketika jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tetapi kalau misalkan lama, masih menggali dan segala macam, karena itu lama, maka kita boleh duduk. Nah, kemungkinan di sini adalah itu tadi Bapak Ibu. Ka'anna ala ru'usina thair, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Ini kira-kira maksudnya apa ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Jadi seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Ya, itu kalau tafsirannya mengatakan bahwa burung itu kan binatang yang paling besar rasa waspadanya, Bapak Ibu. Paling besar rasa waspadanya. Sehingga burung itu tidak akan hinggap pada satu tempat
tempat kecuali dia sudah merasa betul-betul aman. Nah, para sahabat mengatakan seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Ini menunjukkan sikap mereka yang sangat diam. Tidak ada yang berbicara sedikit pun karena saking diamnya, ya, seperti batu. Andaikan burung itu bertengger di atas kepala mereka, burung itu merasa aman begitu. Nah, kenapa mereka diam seperti itu? Karena ini kondisi kematian, Bapak Ibu. Kondisi kematian. Orang yang sudah meninggal dunia kan sudah terputus amalnya, ya kan? Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi ikut taklim seperti ini, tidak bisa lagi tilawatul Quran, tidak bisa lagi beramal soleh, ya kan? Kecuali kalau dia punya anak soleh, kecuali dia itu punya amalan jariah yang terus mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia, kan begitu. Andaikan dia tidak memiliki tabungan itu, ya udah terputus amalnya begitu. Nah, inilah perkara yang membuat para sahabat sedih karena kondisi itu semuanya diam. Semuanya diam. Nah, ini yang patut kita jadikan pelajaran mumpung kita masih hidup, mumpung masih ada kesempatan beramal soleh, maka segera perbanyak amal soleh itu dan jangan remehkan sedikit pun amal soleh. Dan amal soleh itu nggak perlu berat-berat, yang kita mampu itu aja yang kita lakukan, Bapak Ibu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa surga itu ada berapa pintu, Bapak Ibu? Bismillah. Ada berapa pintu surga? Ada berapa pintu surga? Yang jawab benar boleh pulang, Pak. Ada 8. Ada 8, cuma yang disebutkan langsung dalam satu hadis itu 4. Pintu sholat, pintu sodakoh, pintu jihad, terus pintu ar-rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis lain itu yang kelima, pintu sebelah kanan surga yang akan dimasuki orang-orang yang tidak ada azab maupun hisab atas mereka. Adapun 3 pintu lainnya, ini para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena tidak ada nas hadis yang secara terang dan jelas menjelaskan pintu ini, gitu, menjelaskan pintu-pintu ini. Makanya ada yang mengatakan itu adalah pintu birrul walidain, ada yang mengatakan itu pintu taubat, ada yang mengatakan itu adalah pintu memenuhi hajat kaum muslimin, ada yang mengatakan itu adalah pintu menahan amarah dan memaafkan manusia, ada yang mengatakan itu adalah pintu haji dan umrah, ada yang mengatakan itu adalah pintu tolabul ilmi, ya pokoknya banyak, tapi yang jelas adalah cuma 5 tadi itu. Nah, kenapa Allah Ta'ala memberikan untuk kita 8 pintu, Bapak Ibu? Karena masing-masing kita itu berbeda gitu loh. Ada yang mudahnya itu berjihad, Pak. Puasa mungkin ya hanya yang wajib saja, sholat juga mungkin hanya yang wajib saja, atau mungkin ketika sholat itu malah sholat khauf, kan, seperti yang kondisi di Palestina sekarang. Ada orang itu mungkin yang dia tidak pernah berjihad tapi mudahnya sodakoh mungkin, ya, karena dia kebetulan memang Allah memberikan dia kelapangan dalam masalah sodakoh, jadi dia bisa memperbanyak sodakoh. Untuk sholat mungkin sholat wajib aja, tidak banyak-banyak amat sholat sunnahnya, kan begitu. Ada orang yang sebaliknya, dia mungkin bisa lebih banyak sholat daripada puasa dan sodakoh, mungkin seperti itu. Karena ketika dia berpuasa, belajar mulai berpuasa sunnah, mungkin kok kemudian tidak kuat, ya, mahnya kambuh segala macam gitu kan. Ada orang itu mungkin dia kuatnya puasa, ya seperti itulah. Makanya kita lihat kemampuan kita di mana, maka pada sisi itulah kita memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita melalui pintu tersebut, Bapak Ibu. Nggih. Wa huwa yulhadu lahu, dan sahabat yang jenazah ini masih dibuatkan liang lahat. Nggih.
Jadi liang lahat itu adalah di dalam galian yang kotak itu persegi panjang, itu digali lagi sebelah barat, kemudian mayit dimasukkan ke situ, kemudian ditutup pakai batu bata. Cuma batu bata yang tidak dibakar Bapak Ibu, nggih. Ya apa? Tanah yang dibentuk seperti batu bata, cuma tidak pakai dibakar biar cepat hancur. Itu yang sunnah seperti itu. Tetapi kalau kondisi pada beberapa tempat misalkan baru digali langsung banjir, langsung nyumber air, nah itu beda lagi masalahnya. Kalau seperti itu mungkin pakai peti, ya. Tetapi kalau tidak seperti itu, yang afdol adalah menggunakan liang lahat tadi itu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzubillahi min adzabil qabri, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur thalatha marrat, 3 kali. Nah, ini dalil yang cukup jelas bahwa azab kubur itu ada Bapak Ibu. Karena ada beberapa kelompok dari kaum muslimin mengatakan tidak ada azab kubur, tidak ada siksa kubur, ya. Nah, hadis ini jelas karena Nabi mengatakan a'udzubillahi min adzabil qabri, aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Berapa kali? 3 kali. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya hamba beriman, idza kana fi iqbalin minal akhirah, kalau dia itu berada dalam kondisi menuju kepada akhirat, wangqita'in minad dunya, dan terputus dari dunia. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mana? Mendahulukan dunia atau akhirat? Mendahulukan akhirat. Jadi beliau mengatakan sesungguhnya hamba mukmin jika dia itu menuju akhirat dan terputus dari dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena seorang mukmin itu orientasinya adalah akhirat. Jadi dia hidup di dunia ini adalah hanya sebagai sarana bagaimana agar nanti di akhirat dia hidup senyaman mungkin. Itu orang beriman seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, nazalat ilaihil malaikah, turun kepadanya para malaikat. Siapa para malaikat ini Bapak Ibu? Sudah dijelaskan Pak. Jadi malaikat ini wajib kita imani secara umum, ya. Jadi bukan termasuk malaikat yang disebutkan namanya. Ini adalah malaikat pelayan malakul maut. Pelayan malakul maut. Malakul maut itu ada yang mengatakan adalah Israel, gitu kan. Tetapi Israel ini tidak terdapat dalam hadis yang sahih, tetapi dari sumber-sumber Israiliyat yang ada dalam dalil yang sahih, juga yang ada dalam Al-Quran, namanya adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, katakan kalian itu dicabut oleh malakul maut yang ditugaskan atas kalian. Jadi Al-Quran menyebut dengan apa? Al-Quran menyebut dengan malakul maut. Beda dengan Jibril, Israfil, Mikail. Nah, kalau itu dalam Al-Quran ada Pak. Dalam hadis juga banyak. Tetapi untuk Israel ini, para ulama mengatakan itu bersumber dari hadis yang tidak sahih. Ka'anna ala wujuhihimus syams, seakan-akan di atas wajah mereka itu, seakan-akan pada wajah mereka itu ada matahari karena saking terangnya. Nah, ini diperhatikan dengan malaikat-malaikat yang nanti datang kepada orang-orang kafir Pak. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa wewangian dari surga. Fajalasu minhu maddal basar, kemudian mereka duduk dari jenazah ini yang sakaratul maut sejauh mata memandang, ya, sejauh mata memandang. Dan dalam kondisi ini Bapak Ibu,
orang yang sakaratul maut itu kira-kira bisa melihat mereka enggak? Halo? Kira-kira orang yang sakaratul maut ini Bapak Ibu, wah ini kok meninggal dunia laptopnya ini. Pak Parto, itu yang di dalam sana mungkin mati nggih. Ini laptop saya ini nggak punya baterai makanya nggih. Nggih, kembali kepada pertanyaan Bapak Ibu. Alhamdulillah nyala lagi. Sampun Pak Parto. Duh, mati lagi. Kembali kepada pertanyaan, kira-kira orang yang sakaratul maut bisa melihat malaikat tadi mboten? Yang jawab bisa angkat tangan. Pundi yang jawab bisa? Halo? Cuma satu tok. Ya wis, kalau begitu orang yang sakaratul maut tidak bisa melihat malaikat. Yang mana angkat tangan? Ngantuk kabeh ngene tak tinggal muling go. Rupanya ngene mbek ngono gak ada sing jawab. Dalam? Nah jenengan andai kan sudah melakukan bos balik mriki ngoten nah. Kok belum pernah melakukan? Jawabannya bisa Pak. Jawabannya Pak. Itulah kenapa Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang mati itu ketika orang yang mati orang yang nyawa sudah sampai kerongkongan, maka dia tobatnya tidak diterima. Nggih. Tobatnya tidak diterima. Kenapa Pak tobatnya tidak diterima? Karena perkara-perkara yang gaib itu sudah menjadilah lahir. Nggih. Kan Nabi SAW itu mengatakan, innallaha sesungguhnya Allah yaqbalu taubatal abdi, senantiasa menerima tobat hamba malam yugharghir, selama nyawa belum sampai tenggorokan. Lah, kenapa kok selama nyawa belum sampai tenggorokan? Karena ketika sampai tenggorokan, perkara yang gaib itu semuanya sudah menjadilah lahir. Sementara iman itu memiliki harga yang sangat tinggi kapan? Ketika perkara yang gaib masih gaib. Dan ini menjadi kaidah dasar bahwa yang namanya Islam itu bersumber kepada iman, Pak. Bukan kepada logika. Kenapa? Karena akal ini hanya mengimani yang lahir. Ya Pak, enggak? Iya. Makanya kalau dikit-dikit harus ilmiah, baru kita beriman, dikit-dikit harus masuk akal. Apa bedanya kita dengan orang kafir? Jadi dalam kondisi sakaratul maut ini, dalam kondisi jenazah yang ya belum jenazah, cuma disebut sebagai jenazah karena pasti mati, dia masih hidup ini gitu Bapak Ibu. Nggih, jadi bisa melihat malaikat, surga neraka kelihatan, malakul maut kelihatan, termasuk para pelayan ya, dari para malaikat yang melayani malakul maut ini juga sudah kelihatan. Makanya pasti beriman. Cuma iman berguna enggak waktu itu? Tidak. Makanya mumpung saat seperti ini belum hadir, nang imano, nang lakukan amal soleh gitu Pak. Kita lanjutkan. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malakul maut ya. Jadi di sini sebutannya apa? Malakul maut atau Izrail? Malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian duduk di samping kepalanya. Ini sudah melihat si mayit itu Pak. Mungkin panjenengan pernah ya melihat di YouTube atau di share-sharean WA ya. Orang yang mau mati itu melihat, merasa begini, melihat, ngikuti ya kan? Pernah melihat mboten? Enggak pernah. Iya, jadi sudah bisa melihat Pak.
Kemudian fayaqul, malakul maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang suci, ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah Ta'ala dan keridhaan. Ini diucapkan kepada orang beriman. Panjenengan pernah tidak mendapati orang beriman itu meninggal tapi tersenyum, Pak? Pernah nggih? Itu kenapa? Karena disebutkan dalam surat Fussilat ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepada mereka para malaikat banyak sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih, jangan takut, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sejak dulu sudah dijanjikan kepada kalian. Itu saat ini. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang ketika sakaratul maut didatangi para malaikat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, termasuk itu mereka mengatakan apa tadi? Ya, tadi yang dikatakan malakul maut apa? Dia mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang suci, ukhruji ila maghfiratim minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaan. Dia sudah bisa melihat Pak surga itu, sudah bisa melihat, makanya dia tersenyum, ya. Begitu ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua seperti itu. Fatakhruju, maka keluar nyawanya, tasilu kama tasilul qatratu min fiyyis siqa, keluar sebagaimana keluarnya qatrah. Qatrah itu tetesan air, min fiyyis siqa, dari mulut teko, mulut ceret ya. Jadi pelan-pelan. Malakul maut itu ketika mencabut nyawa orang beriman, nyawa dicabut itu kan ringan ya, sakit sekali, Pak. Makanya berhenti pada tiap-tiap persendian. Makanya Allah Ta'ala kan bersumpah, wan nazi'ati gharqa, terus apa berikutnya? Wan nasyitati nasta. Wan nazi'ati gharqa itu demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras. Sementara wan nasyitati nasta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan pelan-pelan. Nah, pelan-pelannya itu seperti ya, ada yang mengatakan kayak apa ya, kayak benang yang ditarik pelan-pelan dari minyak. Ya. Kalau tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan seperti air yang mengalir dari mulut teko, jadi pelan-pelan biar tidak utah kan, jadi pelan-pelan seperti itu. Ya. Tapi ada Bapak Ibu orang-orang yang ketika dicabut nyawanya itu tidak merasakan rasa sakit sedikit pun kecuali seperti sengatan atau gigitan semut. Ada yang tahu siapa mereka? Halo? Halo? Itu adalah orang mati syahid. Loh Ustaz, nah kita nanti syahid mboten? Ya wallahu a'lam. Cuma Bapak Ibu, Allah itu kan maha pemurah nggih. Jadi orang meskipun meninggal di atas kasurnya, tapi dia minta kepada Allah dengan tulus dari hatinya, kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sa'alallaha syahadah, barang siapa minta kepada Allah mati syahid, khalisan min qalbihi, dengan ikhlas murni dari hatinya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ballaghahullahu manazilas syuhada, niscaya Allah menyampaikan dia kepada tingkatan para syuhada, wa in mata ala firasyihi, meskipun mati di atas kasurnya. Nggih, seperti itu. Dan kondisi orang Bapak Ibu ketika misalkan kok matinya tenang ya, apakah itu berarti tanda bahwa dia orang baik? Ya belum tentu. Nggih, belum tentu, karena itu ya kan yang kelihatan kan lahirnya. Ya, yang kelihatan adalah lahirnya. Makanya kapan-kapan nanti tolong saya diingatkan, mungkin ada kesempatan lain ya Pak Hari, tentang kita akan bahas tentang tanda-tanda husnul khotimah, tanda-tanda su'ul
khatimah. Sudah pernah belum itu dibahas? Nggih, biar kita tahu ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang husnul khatimah. Nggih, fayakhudhuha, setelah dicabut tadi dengan pelan-pelan langsung dipegang itu nyawa ini oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha, ketika nyawa sudah dipegang sama malakul maut, lam yada'uha fi yadihi turfata'ain. Para malaikat yang tadi sudah datang, yang wajahnya putih bersinar seperti matahari, tidak membiarkan nyawa ini berada dalam genggaman malakul maut meskipun sekejap, meskipun sekedip mata. Nggih. Jadi langsung diambil untuk apa? Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanud, untuk segera dimasukkan ke dalam kain kafan yang tadi mereka bawa dari mana? Dari surga, dan wangi-wangian yang tadi mereka bawa dari surga langsung dimasukkan situ, Pak. Fayakhruju minha ka'atyabi nafhati misk, langsung nyawa ini keluar dari kain kafan dan wangi-wangian tadi itu seperti bau kasturi yang sangat wangi. Wujidat ala wajhil ardi, yang ditemukan di atas permukaan bumi, jadi wangi sekali. Nah, kemarin itu ada peristiwa di Palestina, Bapak Ibu, ada jenazah itu tidak dikubur-kubur karena baunya semerbak harum gitu. Jadi mereka itu ini kalau dikuburin nanti bau harumnya hilang, sampai seperti itu. Tentu ada, masya Allah, ya, masya Allah. Fayas'adu nabiha, akhirnya dibawa naik ke langit, ya. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala di mana? Ada di langit. Jadi nyawa ini dibawa naik untuk berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaika, tidaklah mereka, ya, para pelayan malakul maut, ya, para malaikat yang tadi membawa apa? Nyawa ini, tidaklah mereka melewati malaikat. Jadi antara langit dan bumi ini banyak malaikat, Pak. Jadi di bawahnya itu melewati malaikat. Illa qalu, kecuali para malaikat yang dilewati berkata, ma hadzal ruhut thayyib, ya Allah, iki nyawa sapa cek wangi nih, gitu loh bahasanya, Pak. Insyaallah nyawa panjenengan semua nanti, insyaallah, nggih. Fayaqulun, para malaikat yang pelayan malakul maut tadi berkata, fulan ibnu fulan, ini adalah fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan nama paling indah yang dulu dia pernah dinamai di dunia. Kan kadang-kadang orang di dunia itu kan punya nama baik, punya nama panggilan kecil yang jelek, kan ada, Pak. Namanya Abdurrahim tapi dipanggil Bogang misalnya. Ada, Pak, seperti itu, sampai tua dipanggil Bogang padahal namanya Abdurrahim. Kenapa? Mungkin karena pas kecil pernah bogang gitu kan. Ada yang namanya itu bagus, Ismail, tapi KB orang itu manggil bebek. Nah, itu ada, Pak. Dan orang dipanggil bebek itu loh, gak elok, ya. Nah, cuma di sini ini dipanggil dengan namanya yang paling apa? Yang paling indah. Tapi kalau panjenengan manggil orang itu, Pak, panggil yang baik-baik aja. Ini panggil yang baik-baik aja, meskipun semua orang itu manggil dengan panggilan yang tidak baik dan dia tidak marah dengan itu, tetap kita gunakan panggilan yang baik. Kecuali kalau kita tidak tahu, kecuali itu namanya, ya. Seperti itu. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hingga mereka ini berhenti pada langit dunia, Bapak Ibu. Langit dunia itu yang mana? Yang kita lihat itu namanya langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahulah, mereka mengetuk pintu minta dibukakan, langsung dibukakan, Pak. Nah, ini nanti perhatikan perbedaannya dengan nyawa orang fasik atau kafir atau munafik. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, maka mengiringi jenazah ini, mengiringi nyawa ini, para penjaga langit dunia sampai langit berikutnya.
Panjenengan tahu ndak jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain, Bapak Ibu? Halo, ada yang tahu? Halo? Nggih, jaraknya 500 tahun. Nggih, jaraknya 500 tahun. Mana dalilnya, Ustaz? Kalau panjenengan pengen tahu dalilnya, kan ada kitab tauhid itu nggih. Kitab tauhid karya Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang biasa dipakai Ustadz Najih Ihsan itu loh. Itu nanti jenengan buka bab paling terakhir dewe, ya, bab paling akhir. Setelah itu nggak ada bab lain. Nah itu nanti disebutkan di situ, ya. Jadi jarak antara langit yang satu dengan langit berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Nggak tahu 500.000 tahun atau 500 tahun, saya yang agak lupa, ya. Nanti jenengan lihat di sana. Nah jadi para malaikat penjaga langit dunia ini sebagai bentuk penghormatan Bapak Ibu kepada roh yang suci ini, itu diiringi terus sampai langit berikutnya. Dan nanti masing-masing langit, langit kedua ke langit ketiga itu seperti itu sampai langit ketujuh, okay? Sebagai bentuk penghormatan kepada nyawa yang suci ini. Hatta yuntaha ila sama'is sabi'ah, hingga berhenti pada langit ketujuh. Dalam riwayat lain, yang di sana di atas langit ketujuh itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti dalil yang cukup jelas bahwa Allah di mana? Di atas langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah catatan hambaku ini dalam illiyin. Apa Pak? Illiyin itu catatan siapa? Hamba yang beriman. Wa aidu abdi ilal ard, dan kembalikan hambaku ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari bumi aku menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, ke bumi aku mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi. Kapan Bapak Ibu? Nanti pada hari kiamat. Nah ini berarti dalil tempat kembali salah satu nyawa. Karena nyawa, roh itu kan nanti setelah mati itu tempat tinggalnya berbeda-beda Pak. Ya, tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada yang di langit, ya, kayak para nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj kan berjumpa para nabi kan pada tiap langit, ya. Kecuali Nabi siapa? Kecuali Nabi Ishak. Apa? Nabi siapa? Isa apa Ishak? Nabi Isa, karena beliau belum wafat, gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya itu, beliau itu memiliki istana putih Pak, yang terbang begitu. Nah ini nanti tempat beliau kembali setelah beliau wafat, ya. Itu ada. Kemudian ada di antara kaum beriman itu yang sudah berada di surga nyawanya diserupakan burung-burung hijau yang terbang ke sana kemari di surga. Ada orang itu Pak, yang dia itu penghuni surga, tapi tidak boleh masuk surga, rohnya itu tertahan di pintu surga gara-gara hutang. Nah, makanya hati-hati kalau misalkan ada yang meninggal dunia, ahli warisnya segera pentingkan masalah hutang. Kasihan Pak, meskipun orang mati syahid, nyawanya tidak bisa masuk surga. Ada orang itu yang di alam barzakh, di kuburannya nyawanya itu. Cuma seperti disebutkan dalam hadis ini, cuma meskipun dia di alam barzakh, datang kepada dia wangi-wangi surga, ya. Semerbak surga, angin sepoi-poi surga, datang Pak. Nanti ya, kita lanjutkan hadisnya, ya. Seperti itu. Fatu'adu ruhuhu, kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Di mana? Di bumi. Berarti ini kondisi normal Pak. Bagaimana Ustadz kalau misalkan orang itu jasadnya nggak
kuburkan, ada yang dibakar sampai habis jadi abu misalnya, atau mungkin disalib kemudian dimakan burung, atau mungkin dibuang di laut dimakan hiu misalnya. Yaitu yang namanya adab kubur, nikmat kubur tetap sampai Bapak Ibu. Dan yang namanya adab kubur serta nikmat kubur ini terjadi pada roh dan jasad secara bersama-sama. Kalau misalkan jasadnya tidak ada, maka yang kena azab atau nikmat adalah rohnya. Allah yang paling mengerti itu, begitu. Fayatihi malakan, kemudian datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, dua malaikat itu menyuruhnya duduk, Pak. Nah ini sudah di luar nalar sudah. Masa orang kok duduk itu loh. Jadi kan ini bukan tidak masuk akal kan. Fayaqulani lahu, setelah disuruh duduk, dua malaikat itu bertanya. Siapa namanya, Pak? Raqib dan ngawurai. Mungkar nakir namanya. Siapa yang bilang Raqib Atid tadi? Ye? Jadi siapa nama malaikat yang bertanya ini? Mungkar dan nakir. Bertanya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Bertanya lagi, ma dinuka? Apa agamamu? Dia menjawab, diniyal Islam, agamaku Islam. Bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Bertanya lagi Pak yang keempat, wa ma ilmuka? Apa ilmumu? Dia menjawab, qara'tu kitaballah. Aku membaca kitab Allah. Fa amantu bihi, aku beriman kepadanya. Wasaddaqtu, dan aku membenarkan. Jadi dalam Al-Quran itu orang beriman gak pernah dia itu kemudian menyangsikan, Pak, tapi langsung beriman, sami'na wa ata'na. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal, kita faham atau tidak faham, ya, ketika kita mendengar bahwa itu adalah Al-Quran juga hadis sahih, langsung kita sami'na wa ata'na. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa ya seorang muslim itu yang wajib bagi masing-masing muslim untuk memahami adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Islam, ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Allah itu apa saja yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah larang. Ya, ilmu tentang Nabi Muhammad itu di samping kita tahu sirah beliau, sejarah beliau, kita juga tahu ajaran yang beliau bawa itu apa. Kemudian tentang Islam, dan ilmu tentang Islam itu sumbernya adalah Al-Quran, dan yang menafsirkan Al-Quran adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayunadi munadin minas sama, kemudian penyeru dari langit berkata, ini Allah Bapak Ibu, an sadaqa abdi, hambaku telah berkata benar. Fafrishuhu minal jannah, beri dia permadani dari surga. Padahal di mana? Dia di alam barzah. Begitu. Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan buka untuknya pintu ke surga. Fayatihi min rauhiha, maka datang kepadanya angin sepoi-poi surga, watibiha, dan wangi-wangian surga, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, dan dilapangkan untuknya di kuburan itu sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datang seseorang yang wajahnya tampan, hasanul thiyab, sangat indah pakaiannya, thayyibur rih, sangat harum baunya. Fayaqul, jenazah ini bertanya, ya, orang ini ya, yang tadi wajahnya tampan, pakaiannya indah, baunya harum, berkata kepada si mayit mukmin, absyir billadzi yasurruka, bergembiralah
dengan perkara yang membahagiakanmu. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang dulu dijanjikan kepadamu. Dia heran, Pak. Bertanya, "Man anta?" Sinten pean? Nggih. Fa wajhukal wajhu yaji'u bil khair. Wajah Anda adalah wajah yang membawa kebaikan. Fayaqulu, dia menjawab, "Ana amalukas sholih." Aku adalah amal solehmu. Jadi amal soleh yang sekarang kita kerjakan itu kan abstrak, Bapak Ibu. Nanti pada hari kiamat ada wujudnya. Demikian pula dengan Al-Quran dan amal soleh yang lain nanti ada wujudnya, Pak. Termasuk amal buruk juga ada wujudnya. Makanya dalam hadis itu kan orang mati dia kan diiringi 3 perkara. Apa aja? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang 2 pertama ini balik pulang, Pak. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Yang tetap menemani dia adalah amal soleh. Ini dilanjutkan apa diteruskan? Masih banyak ini. Ini jam 8 selesai ya apa? Dilanjutkan apa diteruskan? Atau dihentikan? Nggih. Ini sudah pernah kita dengarkan hadis ini, Bapak Ibu? Sudah. Pak Husaini belum mai. Saya ingat selalu 10 kali paling. Tapi tidak apa-apa, biar semakin menancap, nggih. Nggih. Saya mana tadi? Aku adalah amal solehmu. Jadi Bapak Ibu yang menemani kita dalam kehidupan di alam barzakh itu adalah amal. Jadi untuk kondisi seperti inilah mestinya setiap mukmin itu bersungguh-sungguh dalam memperbanyak amal. Ya karena inilah rumah abadi kita gitu. Jadi yang namanya alam barzakh itu adalah awal perjalanan akhirat. Makanya dikatakan siapapun yang meninggal dunia maka kiamatnya telah berjalan. Kiamat sudah berjalan. Nggih. Begitu. Fayaqulu, kemudian dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segera datangkan kiamat. Dalam riwayat lain itu hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa segera kembali kepada hartaku dan keluargaku. Nah, dalam riwayat Tirmidzi Bapak Ibu, ketika dia berdoa seperti itu, 2 malaikat ini Munkar Nakir berkata, "Nam, Ustaz, tidurlah. Kanaumatil arusil ladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilai." Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru, bayangkan, yang tidak dibangunkan kecuali orang yang paling dia cintai. Gitu, Pak. Nggih. Ini hamba beriman sudah selesai. Selanjutnya wa innal abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, masih banyak soalnya ini. Nantilah jam 8 beneran selesainya. Ini kita lanjutkan, mungkin kesempatan yang akan datang kita khusus membahas hamba yang kafir. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan Pak Husaini.